Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang adab-adab terhadap Al-Quran, mata kuliah Qiraatul Quran. Sini kami terdiri dari yang pertama ada Adam Firdana, yang kedua Andre Setiawan, yang ketiga Muhammad Rafli, keempat Samsul Hidayat, kelima Tiara Khairunisa, dan enam selaku saya sendiri, Wulan Rusdira Nurintan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Adab sebelum membaca Al-Quran. Syarat-syarat sebelum membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain yang pertama adalah niat. Diterangkan suatu hadis artinya sebenarnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Sebenarnya tiap-tiap seseorang tergantung apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah pada dunia atau wanita, maka hijrahnya kepada mereka. Adab membaca Al-Quran yang seharusnya didasari niat menjalankan perintah agama Allah, sebab orang yang menjalankan perintah agamanya akan mendapatkan pertolongan daripadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mempunyai niat melaksanakan perintah agamanya kecuali baginya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Membaca Al-Quran bagi seseorang yang menanggung hadas besar yang diakibatkan karena keluar air mani atau bersenggama, ini dapat dihilangkan dengan bersuci melalui mandi junub. Membaca Al-Quran bagi orang yang menanggung hadas maka dilarang oleh Allah, sebab Allah berfirman artinya, tidak menyentuhkan kecuali orang-orang yang suci. Ayat tersebut terdapat lafaz la yamusu. Lafaz la merupakan huruf nafi artinya peniadaan pada sesuatu. Namun lafaz la di sini diartikan sebagai la. Nafi artinya larangan untuk melakukan sesuatu. Sehingga lafaz tersebut diartikan dilarang seseorang menyentuh Al-Quran kecuali mereka telah bersuci. 3. Menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan dalam Al-Quran Kamulullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berada dikisahkan orang yang melakukan sholat, dalam kurung sholat doa. Sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dikisahkan dengan doa. Menurut bahasa, doa merupakan dari perbuatan sholat. Menurut Abu Suja, bahwa sholat menurut bahasa adalah doa. Salat disyariatkan menghadap kiblat. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Selanjutnya yang keempat ada menutup aurat yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Mulaibari. Artinya, syarat sahnya sholat yang ketiga adalah yang pertama menutup aurat, yang kedua laki-laki yang mukatab atau menutup di antara pusar dan lutut, dan yang ketiga adalah wanita yang menutup seluruh tubuh kecuali di wajah dan kedua telapak tangannya. Membaca Al-Quran dan sholat merupakan pekerjaan yang berhubungan dalam mencapai tujuan, yaitu ibadah kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Yang membedakannya, yang pertama kalau ibadah sholat termasuk ibadah mahdah, sedangkan membaca Quran ibadah gairu mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang artinya sholat yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW, sehingga ibadah yang dilakukan dengan cara yang murni tidak dapat penambahan atau pengurangan di dalamnya. Sedangkan ibadah gairu mahdah dalam mencapai Al-Quran yaitu perbuatan ibadah yang membaca Al-Quran yang tidak diatur tata cara yang berhubungan dengan adab ketika membacanya. 5. Pakaian bersih dan suci. Pakaian bersih dan suci merupakan simbol kebersihan dan kesucian hati fisik dan hati seseorang. Perintah berpakaian bersih dan suci dinisabkan dengan pakaian yang dipakai Rasul-Rasul ketika menerima wahyu. Ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaian bersih dan suci berguna bagi seseorang yang membaca Al-Quran. Karenanya, seseorang membaca Al-Quran dapat konsentrasi melalui membacanya. Karena tidak terhambat adanya bau pakaian atau warna pakaian kotor yang tidak bersahabat, yang mengakibatkan gangguan bagi pembacanya.
6. Tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran disyaratkan menempati pada posisi yang tidak najis karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang suci. Agar terjaga kesuciannya, disyaratkan menempati posisi yang suci ketika membacanya. Membaca Al-Quran dikisahkan dengan ibadah sholat karena membaca Al-Quran merupakan salah satu rukun yang menjadikan kesahan sholat seorang. Sholat seorang tidak dianggap sah kalau di dalamnya tidak terdapat bacaan sebagian dari ayat Al-Quran. Sedangkan syarat sahnya sholat, salah satu syarat sahnya adalah suci tempat dan pakaiannya. Seperti hadis Nabi, tidak diterima sholat kecuali suci. Yang ketujuh adalah membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya karena ta'awuz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin. Bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan, firman Allah artinya apabila engkau membaca Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka membaca ta'awuz merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin. Dengan perlindungan Allah dari godaan, hati seorang membaca Al-Quran dapat merasakan tenang dan dapat konsentrasi ketika membacanya. Dan akan memperoleh hasil bacaan yang maksimal. Membaca ta'awuz dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca Al-Quran karena dapat menjadikan dirinya percaya diri dari apa yang dibacanya, merasa dirinya dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab ketika membaca Al-Quran seharusnya memenuhi beberapa hal, antara lain 1. Membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtidak dan wakofnya, gunnah dan sukunnya, yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. 2. Memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. D. Mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat baca Al-Quran adalah ketika seorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi baca Al-Quran yang terkandung dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah, serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. E. Menghayati baca Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran yang memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah. Artinya, maka apa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. F. Menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata. Akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Setelah membaca Al-Quran, diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mengambil pengajaran. A. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Berpegang teguh kepada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya, merumuskan permasalahan dan memecahkan didasari dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. B. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran. Pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. C. Mencintai Allah dan Rasulullah. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung
menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya diperintahkan oleh Allah. Artinya, katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah. D. Meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dan segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasul digambarkan dalam Al-Quran. Artinya, Said bin Hashim berkata, saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepadanya tentang akhlak Rasul. Ia menjawab, betul, akhlak Rasul SAW adalah Al-Quran. Muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri, merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Muhasabah diperintahkan Allah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Muhasabah juga diperintahkan oleh Umar, artinya, telitilah dirimu sebelum kamu diteliti dan timbanglah dirimu sebelum dirimu ditimbang. Baik, itulah materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.